Bapak dan Ibu sekalian, izin sedikit melanjutkan. Jadi kalau boleh saya simpulkan, memang Islam itu agama yang sangat peduli terhadap orang miskin. Kedermawanan itu bagian ajaran terpenting dalam agama Islam. Ada beberapa hal yang saya ingin tambahkan sebagai pelengkap. Yang pertama, ada sebuah riwayat yang mengisahkan para sahabat-sahabat Nabi yang miskin itu lagi nongkrong, lagi ngobrol, Pak. Emang kebanyakan orang miskin itu kan dari kata sakana, Pak. Artinya itu tenang, karena orang miskin itu nggak banyak mobilitasnya. Orang kaya tuh mobilitasnya tinggi, Pak. Tiba-tiba harus naik pesawat, harus ngurus visa, jalan di sini, rapat di sini. Orang miskin ya nongkrong aja begitu. Pagi nunggu sore, sore nunggu pagi. Pengen bekerja nggak ada kerjaan. Ya nggak jauh beda dengan zaman Nabi. Orang-orang miskin di zaman Nabi yang masuk Islam itu ya lagi duduk-duduk, tiba-tiba Abu Sufyan lewat. Saat itu belum masuk Islam Abu Sufyan. Dia masih pembesar kaum Quraisy yang membenci Nabi. Orang miskin kemudian langsung mencibir. Tuh lihat tuh lewat tuh Abu Sufyan tuh gitu. Lalu Abu Bakar melihat itu. Beliau menegur. Tadi kalian mencibir orang, gak boleh dicibir. Dia punya keluarga. Kalau dia dicibir, keluarganya sakit nanti, sakit hati. Dia punya pengikut, jangan dicibir. Tapi kan dia jahat Pak Abu Bakar maksudnya. Ya tetap bukan cibiran yang harus kita lakukan. Nah, yang dilakukan Abu Bakar ini sampai didengar Nabi. Suatu ketika, waktunya gak jauh, mungkin kejadiannya pagi, Nabi ketemu Abu Bakar, lalu Nabi menegur, Abu Bakar, mereka orang-orang yang kamu tegur adalah orang yang kalau mereka sayang, Allah sayang padamu. Kalau mereka ridho, Allah ridho padamu. Tapi kalau mereka marah padamu, Allah marah padamu. Abu Bakar takut, Pak. Dicari lagi tuh orang miskin di mana? Masih nongkrong ternyata ya. Dari pagi masih di sini aja nih. Ya Allah, orang miskin kan tenang ya, nggak banyak mobilitas. Datengin, Mas, tadi saya mohon maaf kalau saya negur. Kata mereka, yang mana Pak Abu? Tadi yang tadi pagi. Ya, kita mah nggak ada masalah. Pak Abu tuh ngomongnya benar, ngomongnya juga baik. Abu Bakar orangnya kan santun, Pak ya. Pilihan katanya baik, intonasinya juga baik gitu. Kita nggak marah kok. Bener nih, bener, alhamdulillah. Abu Bakar aja takut kalau orang miskin itu sampai marah. Bapak dan Ibu sekalian, ini tambahan dari saya yang pertama. Ada dua kelompok yang pasti disayang Allah. Pasti, saya jamin pasti. Yang pertama orang miskin, pasti disayang Allah. Kenapa orang miskin sayang Allah? Pertama, mereka dosanya nggak banyak. Pilihan dosanya susah, Pak. Yang banyak dosa itu yang uangnya cukup, karena dosa itu kadang butuh modal. Mau mabok beli minuman, nggak punya duit ya, yalah. Mau zina juga butuh biaya, nggak punya duit ya zina. Dari mana duitnya gitu? Yang kedua, mereka sabar banget, Pak. Dan sabar itu pahalanya besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Kalau nggak salah ayat 9 surat Az-Zumar kalau nggak salah. Orang yang sabar tuh pahalanya nggak ada hitungannya. Makin banyak masalah dan dia sabar, makin besar pahala. Maka orang miskin pasti disayang Allah, walaupun sholatnya nggak sebanyak kita, tidak banyak puasa. Mereka nggak puasa, udah lapar suruh puasa. Tujuan puasa kan supaya empati. Mereka udah lapar, nggak usah disuruh empati. Yang kedua adalah orang kaya yang menyantuni orang miskin. Maka kalau mau disayang Tuhan, banyak caranya. Dua ini yang bisa diambil. Jadilah orang miskin. Atau yang kedua, bekerja keras jadi orang kaya lalu banyak menyantuni orang miskin. Jadi yang dua aja. Nah, tambahan yang kedua adalah cerita. Ini cerita fiktif tapi saya banyak sampaikan. Menurut saya cerita fiktif banyak hal baiknya ya. Tapi ini fiktif, Pak ya. Jadi di suatu pengajian Kiai menyatakan bahwa Al-Quran menyatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk itu ditanggung Allah rezekinya. Mau makhluk apapun, manusia, hewan melata, Allah tanggung rezekinya. Santrinya dengerin, santri kan berpikirnya sederhana, Pak ya. Lalu dia bilang, Tuhan saya pengen dong dikasih apa ya, dikasih bukti bahwa rezeki memang Engkau yang nanggung.
Suatu ketika dia jalan melihat ada burung dara sayapnya patah. Ya, jangan nanya kenapa patah, Pak. Kalau saya jelasin, ya mungkin ada anak kecil nyelepet atau celepet itu, ketapel gitu ya. Jangan tanya teknisnya lah, pokoknya ada burung yang sayapnya patah. Lalu anak kecil ini berhenti, ya, santri ini berhenti, bilang ini burung gak bisa terbang nih, bisa nggak dapat rezeki kalau sayapnya patah gitu. Bisa nggak nih, saya pengen lihat bukti bahwa Allah memang menjamin rezeki semua makhluknya. Ditungguin, diliatin, gak lama ada burung dara datang, dia bawa makanan. Dikasih pada burung dara yang sayapnya patah. Oh, ternyata benar Allah tanggung rezekinya, walaupun patah tetap dapat rezeki. Akhirnya dia cerita ke kiainya, Kiai, alhamdulillah saya semakin yakin dengan pengajian. Kenapa? Karena ketika Kiai bilang semua makhluk dijamin rezekinya, saya lihat sendiri ada burung dara yang sayapnya patah, dikasih makanan sama burung dara yang sayapnya tidak patah. Kata kiainya, kita ambil pelajaran ibroh untuk menjadi burung dara yang sayapnya tidak patah. Jadi kita berusaha menjadi burung dara yang sayapnya tidak patah, lalu membawakan makanan ke burung dara yang sayapnya patah. Jadi salah satu jaminan orang-orang dijamin rezeki oleh Tuhan, bentuknya adalah dengan cara menggerakkan orang-orang menjadi dermawan. Itu jadi penting supaya kita jadi burung dara. Jangan mikir, saya mah di rumah aja rezeki tanggung Tuhan. Ya, ini burung dara yang punya sayap dipatah-patahin sendiri kalau begitu. Tapi kita jadi burung dara yang bawa makanan untuk mereka.